Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innal asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid At-Taqwa Waringin Anom rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak saja kita niatkan untuk mentaati Allah, untuk menunaikan ketaatan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur, tetapi dengan kita lambari, kita barengi dengan ikhtisab, dengan memohon pahala, memohon kebaikan dari perilaku syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pahala atau kebaikan dari kita bersyukur itu pun telah Allah janjikan, wala in syakartum la azidannakum, sungguh akan aku tambah kenikmatan itu atas kalian. Penambahan nikmat inilah satu poin yang bisa kita harapkan, yang bisa kita mohonkan dari ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini, dalam kesempatan kita menunaikan ketaatan yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan perintah Allah, kewajiban dari Allah, yakni melaksanakan sholat Jum'ah. Dan sholat Jum'ah kita ini pun selain kita niatkan untuk menunaikan ketaatan, juga kita ikhtisab, kita memohon kebaikan, kita memohon pahala, memohon karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara karunia terbesar yang kita mohonkan pada Allah, yang kita harapkan pada Allah Subhanahu wa taala adalah langgengnya iman Islam yang tertanam di dalam dada kita. Sebagaimana kita mengharapkan itu semua dari waktu ke waktu, kita mohonkan kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, keimanan, ketakwaan, kebaikan kolbu kami ini yang telah Engkau amanahkan, yang telah Engkau hunjamkan di dalam dada ini, janganlah Kau cabut ya Allah, sampai kelak kita mengakhiri, menemui akhir hidup kita yang belum tahu sampai kapan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Beliaulah yang telah menunjukkan kebaikan-kebaikan ini semua. Kebaikan kita di dalam mengarungi kehidupan di dunia yang ternyata beliau tunjukkan, beliau berikan nubuwah, berikan pensyariatan, disampaikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kehidupan di dunia ini seberapapun beratnya, seberapapun sengsaranya kita, namun hakikatnya kehidupan di dunia ini hanyalah sekilas, hanyalah tempat perlintasan yang kelak kita akan sampai di tujuan akhir, di kampung yang abadi, yakni kampung akhirat. Maka sesungguhnya kita ini menurut petunjuk dan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kita adalah makhluk akhirat, penduduk akhirat yang masih berada di muka bumi, sehingga aktivitas bumi kita, aktivitas duniawi kita barengkan atau kita maknai atau kita rasakan sebagai sedang beraktivitas untuk mempersiapkan diri di akhirat kelak. Dan ini kesadaran semacam ini, cara pandang, cara hidup, cara berpikir atau cara bersikap seperti ini tidak lain karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang ada dalam perjalanan hidup kita hanyalah satu kesadaran bahwa hidup ini semuanya akan berimplikasi pada kehidupan kelak di akhirat. Sehingga dalam bahasa yang lebih populer kita nyatakan bahwa seyuktianya, karena kita sebagai makhluk akhirat yang sedang berada di dunia, maka yuk kita duniakan akhirat kita, sekaligus kita akhiratkan dunia kita. Aktivitas duniawi tidak akan lepas implikasinya atau akibatnya atau dampaknya terhadap kehidupan di ukhrawi. Setiap yang kita lakukan, setiap yang kita kerjakan akan berakibat secara langsung, tercatat secara kuat, dan tidak ada perselisihan atau tidak akan selisih sedikit pun atas hitungan Allah yang kelak akan kita akan memperoleh akibat dari apa yang kita lakukan di dunia ini, baik amal soleh yang akan menghasilkan kebahagiaan abadi di akhirat kelak di surga, maupun dosa-dosa yang tidak ditaubati yang akan menghasilkan keburukan juga kesengsaraan di neraka kelak. Naudzubillahi min dzalik. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, momen bulan Rajab, bulan di antara bulan suci, kita diperintahkan, dituntunkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak amal soleh, amal ibadah, amal ritual yang memang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tuntunkan secara sahih dan secara sharih. Suatu hari seorang sahabat Bahili, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis yang sahih, dinyatakan bahwa datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang sahabat yang bernama Bahili ini dalam keadaan kurus kering. Kemudian Nabi tegur, Nabi tanya, "Wahai sahabat, kenapa engkau kurus kering seperti ini? Tidak seperti waktu kita bertemu sebelumnya." Maka sahabat ini menyatakan, "Aku berpuasa setiap hari ya Rasulullah." Lalu Rasul menimpali, "Mengapa engkau harus berpuasa setiap hari? Puasalah pada puasa-puasa yang telah aku sunnahkan. Senin, Kamis, puasa Daud, puasa-puasa yang memang sudah ada kesunahannya." Terus kemudian orang ini menyatakan, "Bagi hamba, bagi kami, bagi saya kurang ya Rasulullah puasa-puasa kesunahan yang telah ada itu. Kalau begitu," kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "kau berpuasalah di bulan-bulan haram, termasuk bulan Rajab ini." Maka di bulan Rajab ini kita disunnahkan untuk memperbanyak puasa. Tetapi puasa yang bagaimana? Adalah puasa sunnah yang memang telah ada kesunnahan. Sangat banyak bertebaran hadis-hadis yang menyatakan bahwa puasa di hari pertama, hari kedua pahalanya ini, puasa Rajab sekian hari, dan ternyata ini hadis-hadis yang dhaif dan tidak bisa dijadikan dasar untuk beramal soleh, untuk beramal ibadah.
Maka ketika kita ingin memperbanyak amal soleh di bulan Rajab untuk memperoleh keberkahan di bulan suci Rajab ini, di bulan haram ini, kita perbanyak puasa sebisa yang kita mampu. Boleh puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Boleh puasa Senin, Kemis, boleh puasa Ayyamul Bid. Yang bulan-bulan sebelumnya kita tidak menunaikan, maka di bulan ini kita tunaikan. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperbanyak puasa di bulan Rajab. Kalau kita keterbatasan kemampuan untuk berpuasa, maka kita perbanyak amal soleh untuk melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah yang paling utama adalah sholat lail, di samping sholat rawatib yang mengikuti sholat fardu 5 waktu. Di antara keistimewaan sholat rawatib ini diantaranya adalah sholat subuh, sholat qobliyah subuh atau sholatul fajar, di mana bahwa sholat fajar ini memiliki fadilah, keutamaan sholat 2 rakaat sebelum sholat 2 rakaat di waktu fajar, sholat sunnah 2 rakaat di waktu fajar. Apakah itu qobliyah subuh atau bukan qobliyah subuh, sholat sunnah di saat fajar, maka itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Qobliyah subuhnya lebih baik dari dunia seisinya, apalagi sholat fardunya sholat subuh. Kenapa kita katakan bahwa sholat fajar ini tidak harus sholat qobliyah subuh? Karena ada satu riwayat bahwasanya seorang sahabat setelah menunaikan sholat berjamaah sholat subuh, maka sahabat ini sholat lagi 2 rakaat sholat sunnah. Kemudian selesai sholat ditanya oleh Rasulullah, "Wahai sahabat, engkau sholat apa gerangan? Bukankah tidak ada sholat ba'diyah subuh?" Lalu dijawab oleh sahabat ini, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tadi tidak sempat sholat fajar, sholat qobliyah subuh. Maka saya menunaikan sholat sunnah fajar setelah sholat subuh, karena waktunya masih fajar." Dan ini tidak diingkari oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholat fajar yang keutamaannya melebihi dunia seisinya ini bisa dimaknai sebagai sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah 2 rakaat meskipun setelah sholat subuh. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini oleh Allah diberi taufik, diberi kekuatan hati kita, spiritual kita, ruhiyah kita, untuk benar-benar kita memiliki kesadaran bahwa Rajab ini adalah bulan, di salah satu bulan utama yang akan kita persiapkan untuk menyongsong bulan Sya'ban dan kelak kita petik buahnya di bulan suci Ramadan. Allah memberikan kita taufik, kekuatan hati kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan apapun. Kalau kita memiliki keterbatasan untuk sholat-sholat sunnah, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak zikrullah, berzikir, zikir baik yang panjang maupun yang pendek. Al-Maksurat kalau mampu, kalau tidak ya zikir-zikir, segala zikir. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, misalnya seperti la ilaha illallah, diperbanyak dalam rangka dibarengi dengan kesadaran, dalam rangka memperbanyak zikrullah, dalam rangka memuliakan bulan Rajab, bulan suci, dalam rangka kita memperbanyak amal soleh di bulan Rajab, di bulan suci ini dengan zikrullah kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari kemaksiatan apapun, sekecil apapun, karena sebagaimana pahala amal soleh dilipat gandakan di bulan suci itu, maka dosa-dosa juga dilipat gandakan siksanya. Mudah-mudahan kita terjaga dari itu semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil gharil muhajirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza fawzan muttaqin. Ma'asyiral muslimin,
rahimani wa rahimakumullah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan jangan sampai kita keluar dari masjid ini ketakwaan kita tidak bertambah, keimanan kita tidak bertambah. Kita memohon karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk dilipat gandakan kenikmatan untuk kita. Di antara kenikmatan terbesar adalah kenikmatan iman Islam yang terjaga, yang istiqomah, yang terpelihara hingga kelak kita berjumpa dengan ajal kita, sehingga status kematian kita adalah husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kita bahwa yang hak itu hak, bahwa yang batil itu batil, sekaligus memberikan pertolongan, memberikan bimbingan pada kita untuk mengikuti yang hak dan meninggalkan yang batil. Dan pilihannya tidak ada lain kecuali kita bersegera mengikuti, menunaikan apa-apa yang Allah perintahkan dan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahkan. Badiru bil a'mal, bersegeralah beramal soleh, terutama di bulan-bulan haram, di bulan Rajab seperti ini, karena fitnatan kaqita'il lailil mudlim. Fitnah itu, gangguan itu, godaan itu, hambatan-hambatan itu, penghancuran-penghancuran, penghadangan-penghadangan oleh syaitan itu sedemikian dahsyat, sebagaimana gelapnya malam gulita yang bisa menyesatkan siapa saja. Bisa jadi seseorang siangnya masih beriman, malam sudah kafir. Malam masih beriman, siang sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'arud minad dunya, karena mereka menjual atau menukar keimanannya dengan fitnah-fitnah, dengan perolehan-perolehan dunia yang sedemikian menggoda hingga seseorang menukar keimanannya untuk memperoleh dunia itu. Na'udzubillahi min dzalik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa'id aisyab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribana wa anis sari ba'idana wa qad hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.